aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil, itu tidak pernah sama sekali. Dari bukti yang tadi kita sudah lihat, sudah jelas bahwa isu mengenai kehamilan tersebut adalah isu yang tidak benar. Jadi yang perlu dipercaya itu ya seharusnya orang yang bersangkutan, bukan orang-orang yang menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar. Saudari Loli sendiri sudah mengklarifikasi bahwa isu tersebut tidak benar. Jadi teman-teman harusnya standing kepada bukti yang paling jelas, yaitu mana orang-orang yang bersangkutan dengan itu, yaitu Loli dan Mas Fadel sendiri. Bukan malah percaya kepada isu-isu yang disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kayak gitu. Kami juga ada catat beberapa poin ini, bahwa terkait dengan akun-akun yang menyebarluaskan hal-hal tidak benar tersebut, kami menduga bahwa ini ada ajang untuk memanfaatkan momen di mana isu-isu ini dipakai untuk mencari makan biar orang ini tenar kayak gitu. Jadi si terduga oknum ini merasa ya dia akan tenar dengan hal tersebut. Ya kalau kami himbau nggak usahlah cari-cari makan dengan cara-cara begitu. Carilah makanmu dengan cara-cara yang positif, bukan malah menyebarluaskan isu-isu yang negatif, apalagi isu-isu yang tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya, begitu. Kemudian kami juga memperingatkan bahwa terhadap akun-akun tersebut yang sudah menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar, untuk stop melakukan hal tersebut. Karena apa? Pihak keluarga Mas Fadel dan Mas Fadel sendiri punya hak untuk melakukan upaya hukum terhadap hal tersebut. Oleh karena itu ya, teman-teman stoplah melakukan hal-hal kayak gitu. Saya serahkan ke rekan saya Mas Ardi Putra. Ya, saya ulangi kembali dan saya tegaskan bahwa kami ini dari kantor hukum Syagian Ragaboro ini ditunjuk oleh Mas Fadel dan keluarga besar Bajideh untuk membantu mengklarifikasi dan meluruskan isu-isu yang beredar serta menghimbau kepada seluruh netizen yang baik Mas Fadel kenal atau tidak kenal, yang Mas Fadel tahu atau tidak tahu, bahwa setiap apa yang dituliskan, apa yang dikatakan, apa yang dilempar ke luar itu, ini negara hukum ya, kita bicara masalah hukum, bahwa setiap yang terjadi itu ada koridor-koridor yang disiapkan oleh negara kita untuk istilahnya memberikan efek jerah lah untuk mereka. Belibet kali nih Pak. Untuk para netizen sebenarnya awalnya Mas Fadel ini nggak terlalu ini ya, tapi isu ini sudah terlalu lebar sampai menyangkut ke keluarga besar. Jadi sudah sangat meresahkan dan nama baik keluarga besar ini tercoreng karena ini. Saya himbau kepada akun-akun yang memang merasa dia menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Di Indonesia itu ada undang-undang ITE-nya bahwa dia bisa ya pencemaran nama baik, ada juga kurang tegas sih Bapak ini, berbuat atau tidak menyenangkan segala macam, banyak hal yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi hukumannya 4 tahun lah ya buat orang-orang yang memang sudah siap untuk masuk ke sana. Dan kita juga sebenarnya tidak terlalu Mas Fadel dan keluarga kalau tidak sampai masuk ke ranah keluarga besar, ini tidak akan sampai selebar ini. Makanya kami di sini datang untuk mengklarifikasi segala macam isu yang beredar dan meminta dan menghimbau kepada semua orang netizen yang kenal baik dengan Mas Fadel atau Loli atau siapapun, stop. Ini sudah terlalu meresahkan, bahkan sampai sudah masuk ke ranah keluarga besar. Dan kita juga sedang mengumpulkan beberapa bukti yang memang akan kita tunjukkan untuk ke arah sana. Dan makanya supaya ini tidak terlalu melebar, nanti kita akan sampaikan juga bagaimana prosesnya seperti apa, akan kita lanjutkan ke ranah hukum. Dan juga makanya kita menghimbau untuk netizen itu lebih bijak lah ya dalam bermedia sosial. Karena menurut kami dari pihak lawyer juga keluarga sudah sangat dirugikan. Aduh, belit. Ini juga, ya menurut kami ya kontennya konten baik, gitu. hanya ngegame dan segala macam. Tidak ada ranah-ranah yang menyentuh
menyinggung orang lain lah. Makanya kami di sini mau mengklarifikasi dan mengimbau untuk stop karena ada koridor hukum yang akan dilalui. Kalau sampai memang sudah tidak bisa dihimbau lagi, ya kita akan maju ke ranah itu. Maju. Nah, untuk isu yang beredar akan langsung Maju aja lah, oleh Mas jangan Fadil mundur ya. secara singkat. Boleh Mas Fadil? Ya, jadi ada beberapa poin yang udah gue catat di sini. Gue. Jadi selama ini gue Sopan dikit. tiap manusia punya kesabaran. Saya. pastinya. Dan ada batasnya ya. Jadi buat kalian semua yang ada di sini yang udah menghujat gue, udah kelewat batas. Di sini kalian tahu kan konten gue hanya dance. Gak pernah ganggu orang, gak pernah nyenggol orang, gak pernah nyolek orang. Tapi kalian menghujat gua berani, menyebarkan berita yang tidak benar berani. Makanya di sini gua klarifikasi, gua ingin ngebahas tentang yang kemarin lagi banyak banget ya beredar ya, isu buruk tentang hamil, tentang 400 juta lah. Tentang berita-berita yang gak bener itu gue pengen bahas sekarang, jadi udah gue tulis ya poin-poinnya di sini. Bahas bang. Gue speak up di sini bukan semata-mata gue pacar Loli, bukan. Oke. Gue speak up di sini. Tuang beca. Gue pengen lihat hati nurani kalian tuh masih ada apa enggak. Karena di sini yang kalian hujat itu Loli, Oke. perempuan. Semua yang hujat Loli kebanyakan perempuan yang gue lihat. Jadi kalau kalian sebagai perempuan, apa kalian mau dilakukan seperti Loli? Karena di sini bukan hanya Loli yang kena, tapi keluarga gua, orang tua gua, abang gua, bapak, kakak ipar, semua kena. Saya anjing, Ponakan yang gua. taruh di story aja itu kena, kalian hujat. Bahasa Indonesia lu aja nggak itu. Kalau Masuk, kalian Pak. begituin mau nggak? Kalau kalian dihujat seperti itu keluarganya, mau nggak? Gak mau sih. Kalau lu hujat gua, it's okay. Gua nggak pernah mempedulikan itu, it's okay. Tapi lu udah nyangkut ke keluarga gua dan Loli di situ. Jadi di sini, gue juga minta tolong kepada kalian untuk stop menyebarkan isu-isu hoax, isu-isu yang tidak benar. Jangan benar ya tadi. Jangan cari makan dari isu-isu yang tidak benar. Dan semua itu Dan isu itu semua tidak benar kan? Ya. Nanya lagi. Jadi buat gua sih itu aja. tidak benar. Statement harusnya. Kok nanya? Jadi kami ingin menghimbau juga. Jadi kan tadi sudah dibahas Aduh. oleh rekan saya bahwa Banyak kali himbauan. si penyebar atau yang membuat isu tidak benar ini ada hukumnya. Ya. Juga kepada para netizen yang komentar-komentar tidak benar, kemudian netizen-netizen yang mendistribusikan atau menyebar luaskan ini isu yang dibuat tidak benar, itu juga ada hukumnya. Oke. Dan teman-teman netizen, saya himbau juga lebih berbijak-bijak lah dalam menggunakan media sosial. Iya. Kalau ada isu yang beredar, coba cari faktanya benar-benar. Jangan langsung main percaya. Jangan gampang percaya dengan isu-isu sekarang ini. Karena banyak orang yang di saat ini menggunakan berita yang tidak benar untuk mencari makan. Ini Makan orang mulu. yang menyebar isu ini jelas mereka Maaf nih bapak pengacara nyari makan juga nggak nih? luaskan isu ini untuk mencari makan. dan sangat merugikan orang lain. Betul. Iya. Betul. Makanya ya kami himbau toh Himbau mulu. komentar-komentar yang Himbauan. positif, kemudian Soalnya ke berita-berita hutan. yang positif itu Cari lebih himbauan. baik dan lebih enak didengar. Mas Fadil dan Loli punya masa depan, Ya. disupport dengan hal yang baik, bukan malah mengikuti isu-isu yang buruk kayak gitu ya teman-temannya. Begitu ya teman-teman. Jadi demikian himbauan dan klarifikasi dari kami. Udah gitu doang. Semoga teman-teman dapat tercerahkan pikirannya Tidak dan ada himbauan ini bapak. Tidak ada dapat klarifikasi ini. berubah dan tindakan-tindakan yang buruk. Jadi gitu ya teman-temannya, klarifikasi dan himbauan serta bantahan dari kami hari ini. Mungkin dari Mas Fadil, Pak Atik ada tambahan? Bijak-bijaklah bermedia sosial.
Iya. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya sih udah cukup. Oke, Jadi udah nih. demikian Terima kasih. bantahan dan himbauan dari kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sama-sama, Halo, Bapak. teman-teman semua. Udah ya. Ini kita udah denger. Ini kayaknya video klarifikasi. Dia ngomong tapi dia diedit-edit, jadi nggak full on ya. Pasti ada skripnya. Ini sebenarnya bukan klarifikasi. Ini cuman kayak apa ya guys? Mencoba himbauan untuk netizen. Sebenarnya yang melakukan ini bukan netizen. Yang melakukan ini kan Cindy, ya kan? Mail, Yolo, Rangga, ya kan? Akun-akun YouTube, ya kan? Netizen mah cuman tim hura-hura doang, ya kan? Netizen itu cuma tim hura-hura. Jangan kalian bawa-bawa netizen ya. Emang kontennya Fadel itu joget-joget, ya kan? Tidak pernah huru-hara. Tapi secara tidak langsung yang dipermasalahkan adalah Loli dan Nikita, ya. Kenapa Fadel kalau misalnya cuman joget-joget aja ikut-ikut podcast ke Densu? Ya kan? Ngapain coba? Kalau misalnya kontennya kamu tidak ikut dengan kehuru-haraan ini, ngapain podcast ke Denny Sumargo coba? Satu itu, ya kan? Yang kedua, sekarang kamu pakai pengacara untuk mengkelirkan nama kamu, untuk memberi peringatan himbauan, ya, memberi peringatan dan himbauan ke netizen. Katanya netizen kan dia nggak berani ngomong akun-akun kayak apa, Yolo, Mail gitu, Cindy, Rangga, kan itu orang-orang yang bersangkutan dengan Loli, ya kan? Dengan Loli, aku sih tidak membela Fadel ya. Aku tidak membela Fadel, aku tidak membela Niki, aku tidak membela Loli. Tapi di sini pakai dua pengacara, bikin statement begini ya, himbauan, terus pakai pasal-pasal itu secara tidak langsung pengancaman, ya kan? Pengancaman undang-undang ITE. Jadi kalau misalnya kalian speak up yang tidak benar, undang-undang ITE itu kalau tidak benar bisa dipasalkan. Kalau benar mau gimana? Ya kan? Gitu loh. Jadi kalau misalnya mikir gini loh. Kalau misalnya orang-orang pada sekarang lihat klarifikasinya Fadel jadi bingung gitu. Fadel kalau misalnya tidak bersalah, ya, tidak melakukan, tidak punya hubungan dengan Loli, ya, dengan secara tidak langsung tidak perlu klarifikasi, ya kan? Kalian bikin klarifikasi karena satu, ada sesuatu. Orang yang punya pengacara segala macam gampang membuktikan bahwa hubungan kalian itu baik-baik aja. Netizen bisa menilai, ya. Kedua, Loli itu masih di bawah umur 17 waktu kalian pacaran. Secara tidak langsung kalian pedofil, ya. Fadel itu sebenarnya tidak boleh berpacaran sama perempuan yang di bawah 17 tahun, ya. Jadi di sini dia mungkin cemas karena kalau ada isu Loli itu hamil, secara tidak langsung itu berhubungan seks, ya. Itu data-data yang bisa menjerat hukum ke Fadel. Kedua, aborsi, diduga Loli aborsi. Kalau misalnya itu dibuktikan, nanti ada surat dari kuasa hukum pengadilan, ya, hakim, tes kedokteran gitu ya, ahli dokter segala macam, si Loli di USG atau di CT scan atau apa, aku juga kurang tahu ya, ke OBGYN, ya bisalah ke mantan pacarku, jauh sih. Itu bisa dicek. Kalau misalnya itu terjadi, Fadel bisa kena hukum juga. Jadi kalau misalnya mau UU ITE segala macam, oke, dampaknya sangat buruk ke keluarganya Fadel karena isu-isu rumor ini. Kalian bisa gampang sekali membuktikan bahwa Loli ini tidak hamil, tidak menggugurkan, ya. Terus kalian hubungannya baik-baik saja, dapat restu dari orang tuanya segala macam, itu gampang sekali. Tinggal minta izin, ya, ke Nikita. Satu, kalau misalnya anak di bawah umur 17 tahun ya, sekarang udah tinggal sendiri, ya kan? Udah tinggal sendiri kan. Loli kalau nggak salah ulang tahunnya Juli atau Juni gitu ya. Jadi sebelum tahun itu tuh dia umurnya masih 19
19 tahun ya guys. Masih 16 tahun ya kan. Jadi secara itu masih anak-anak loh ya. Jadi dia bisa kena pasal hukum. Jadi sekarang ini dia cuman memperingati ya gue ya kan. Kayak nggak enak ya ngomong gue gitu. Ini kan secara bikin statement ya guys untuk masyarakat netizen untuk stop ngebully Fadel sama keluarganya. Tapi dengan bahasa lu aja ya, nggak sopan. Gimana mau netizen punya perasaan iba, punya perasaan kemanusiaan, lu aja tidak memanusiakan manusia. Gua sama lu aja, ya kan? Begitu. Ya. Kalian aja tidak memanusiakan manusia secara klarifikasi itu, padahal ada 2 pengacara loh. Harusnya mereka ada rehearsal dulu, ya kan? Enak nggak didengar sama netizen? Bisa menyentuh hatinya nggak gitu kan? Harusnya yang klarifikasi jangan cuman Fadel aja. Harusnya ada Loli. Kenapa nggak ada Loli? Karena Loli kenapa mereka klarifikasinya one on one? Karena kalau dua-duanya didudukin pasti kelihatan something is off guys ya. Waktu Loli bikin klarifikasi aja dia kayak yang tertekan gitu ya. Tertekan karena pembahasan yang dia bahas adalah aku dan Fadel baik-baik saja. Tidak ada hubungan intim, tidak ada aborsi, tidak ada kehamilan. Tolong jaga nama baikku, aku selebgram, aku punya keluarga, Fadel punya keluarga, mereka punya nama, ya kan? Jadi klarifikasinya bukan ke titik poin permasalahan, gitu kan? Ya. Jadi kayak yang ya mungkin orang-orang bakal mikir gitu. Oke lah. Dari kemarin kan bukti Loli begini, Loli begitu, videonya, chattingannya, hutangnya segala macem itu bukti WhatsAppan, dan itu bisa jadi barang bukti nanti di sana, dan itu bisa jadi kalau misalnya chatan WA itu lebih intelektual ya guys, bukan UITE lagi loh ya, karena setahu aku ya menyebarkan info pribadi itu pasalnya beda lagi, bukan UITE lagi ya guys, setahu aku. Tapi who knows ya, aku bukan pengacara. Pokoknya kan Fadel bikin ini tujuannya apa? Dia mau masyarakat percaya ke dia, ya kan? Mau minta masyarakat netizen biar iba dan stop dengan permasalahan ini. Tapi secara nggak langsung dia bikin statement ini, bikin masyarakat tanda tanya, netizen tanda tanya, lu punya dua pengacara, ya kan? Bahasa lu dan gue udah satu nggak sopan. Terus kedua, apa yang kalian bicarain itu bukanlah membuat netizen semakin tenang, malah oh betul lu ngancam gue, ya kan? Kalau misalnya netizen buat apa? Nanti ada pasal UITE. Nanti terus dihina. Kalian ngomongin masalah ini karena buat makan kan? Mau buat makan kek, mau buat gosip kek, mau buat apa? Ini adalah sosial media, tidak diatur dengan 2 pengacara itu, tidak diatur dengan Fadel, ya kan? Kalian bermain sosial media itu ada resikonya, ya. Ada suka, ada nggak suka. Oke lah, orang nggak suka. Tapi kalian bisa bikin statement netizen pansos buat cari makan, nggak make sense, ya. Nggak make sense. Kalau kalian mau klarifikasi, baik-baik, tenang, bawa Lolinya. Ya kan, yang bermasalah kan Loli sama Fadel yang di itu. Kenapa Lolinya nggak ada di situ coba? Kita bisa baca ekspresinya Loli, kita bisa baca ekspresinya Fadel, ya kan? Di sini kalau misalnya kalian bisa menyelesaikan masalah dengan baik, rangkul netizen, bilang, "Hai guys, kita ini ya, aku ajarin ya, aku ajarin gimana mencari perhatiannya netizen, mencari ya ini mah nasihat dari aku aja ya. Nasihat dari aku ya. Kalau misalnya aku Fadel ya. Selamat malam semuanya. Saya Fadel. Saya di sini sebagai pacarnya Loli. Untuk semuanya terima kasih untuk waktunya. Saya di sini mau mengklirkan bahwa hubungan saya dan Loli baik-baik saja. Ya, isu-isu di sana, di luar sana itu tidak baik. Doain aja supaya hubungan aku dan Loli bisa tetap langgeng, bisa tetap lanjut, ya kan, biar kelanjut ke pelaminan, ya kan. Mungkin
netizen pengen kita lebih dekat lagi, lebih menceritakan kehidupan kita. Jadi nggak ada isu-isu di sana, kita melakukan ini, melakukan itu. Cuman ya mungkin untuk sekarang kita perlu waktu dan perlu privacy ya. Mohon maaf netizen atau teman-teman yang belum bisa kita jawab. Mungkin ini perlu waktu karena Loli juga lagi stres, Loli juga lagi banyak pikiran ya kan. Mungkin nanti suatu saat nanti kita akan ceritakan apa yang terjadi. Dan aku ada etikat baik untuk mendekati ibunya Loli karena gimana apapun Loli adalah anaknya dari Nikita Mirzani. Kita tidak mau mempercelah belahkan ibu dan anak, ya kan? Kayak gitu istilahnya. Ya. Istilahnya ya kan? Ya kan? Ini malah kalian boleh membuli saya, nggak apa-apa, ya kan? Saya kontennya cuma nggak nyambung. Orang nggak peduli lu siapa, Fadel, ya. Nobody who doesn't care gitu loh. Karena orang peduli ini karena satu, Loli ini anaknya Nikita Mirzani. Nomor dua, Loli ini mencari pembelaan dari netizen dengan hal-hal yang nanggung gitu. Cuman statement doang, aku tidak menggugurkan, tapi ada tes kehamilan, ya kan? Jadi kayak yang you created this, ya. You guys kalian yang membuat ini, ya kan? Kalau misalnya dari awalnya Fadel tidak mau mendekatin Loli atau tidak cocok dengan Loli, berikan statement ke netizen. Guys, aku kemarin kayaknya putus, dia bikin status gak sih guys? Ya guys, bener gak sih? Bener gak sih guys? Dia waktu putus sama Loli, dia bikin status kan, saya akan mengembalikan Loli kalau itu yang terbaik buat Loli. Dan itu yang terbaik, ya kan? Dia ngomong gitu kan ke Densu, ya kan? Saya akan tinggalkan Loli, ya, supaya Loli bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan ibunya, ya kan? Putus nih, ya kan? Terus balik lagi ada isu-isu begini, begitu. Orang ini guys ya, kalian make sense gitu. Kayak Cindy, Rangga, Yolo segala macam, nggak mungkin. Kayak Mail juga ya. Ini kita sebagai netizen yang menyimak semua ini. Kalau mereka nggak bener, nggak mungkin gitu guys ya. Kita tidak bakal misalnya fitnah-fitnah. Si Loli baru pulang dari UK. Terus misalnya dia bawa babi ngepet, ya kan? Itu tidak bisa dibuktikan karena perbabian, ya kan? Ilmu hitam gitu kan? Mistis. Lah ini kan ada bukti test pack, ya kan? Terus ada bukti chatan dia sama temennya. Ada bukti dia harming herself, ya kan, mukul-mukulin segala macam. Dan orang bisa ngeliat kalau misalnya si Loli lagi live di TikTok, dia tertekan, ya. Dan netizen pun kadang-kadang dihina sama Loli, ya kan. Jadi kalau misalnya sekarang Fadel ngomong begini nggak tepat sayang, ya. Fadel kalau misalnya nanti one day ya gue juga nggak peduli sini buat netizen aja ya guys. Gue nggak peduli, gue juga nggak ngarepin si Loli atau Fadel atau siapa nonton gue, enggak. Ini buat netizen aja yang bingung kan, karena kita terlalu invest ke masalah ini. Kita udah lihat percakapannya dan si Fadel ini kayak yang mau cuci tangan gitu loh guys. Jangan bawa aku, ya kan, jangan bawa keluarga aku, ya kan. Semuanya nggak benar. Dan kenapa kalau misalnya gitu, kenapa harus pakai pengacara coba? Emang dari awalnya kalian pengen bikin masalah ini makin panjang. Kalau misalnya kalian nggak mau panjang, kayak contohnya ya, Ria Ricis dan Atta gitu ya. No comment, ya kan? No comment. Kalau bener nggak benernya kita nggak tahu ya guys ya. Ya kan?
Ada yang bilang, oh nanti aku salah. Jadi pada diam ya kan. Ini pada koar-koar, si Loli ngomong gini, si Fadel ngomong gini. Nggak ada bakal endingnya. Ya. Jadi kalau misalnya si Fadel sama pengacaranya ini bikin statement dan memberi himbauan kepada netizen biar tidak mencari makan dari kasusnya Loli, ya kan? Terus kalian main Instagram buat apa? Tinggal aja delete Instagram kalian. Kelar, ya. Delete Instagram, delete sosial media kalian, kelar. Karena nggak netizen nggak bakal lihat platform. Kalian nggak usah come back in social media, ya kan? Jangan main TikTok, jangan main YouTube, jangan main Instagram. Don't play social media at all. Netizen juga nggak bakal datang ke rumah kalian, ya kan? Tapi kalian kan bikin klarifikasi ke podcast segala macam. At the end of the day, you guys want this, ya. Kalian kan selebgram, ya kan? Gak mungkin semuanya positif sayang, ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ya kan? Kalian juga yang membuat ini semua ricuh, ya kan? Kalau misalnya dari awalnya emang ada niat baik, udah no comment. Mau nih kita ngomong apa, mau ngomong apa, introspeksi diri. Pasti ada di titik kayak yang oh shit, kita udah mess up nih gitu ya. Mau si Loli ngomong apa kayak gua nggak tahu ya benar terjadinya Loli hamil, mau Loli ngewong kayak, mau Loli hamidun kayak, mau Loli aborsi. Kita nggak tahu, kita tidak bisa membuktikan itu. Cuman Loli yang tahu, ya kan, sama ya bukti-bukti chatan itu, ya kan. Nggak tahu itu settingan, nggak tahu itu gimmick. We don't know. Tapi ujung-ujungnya yang membuat itu mereka sendiri, ya guys. Yang pipis di tespek siapa? Ya kan, nggak mungkin gitu loh. Ala-ala dia bikin konten gitu di WhatsApp gitu. Kita settingannya gue pura-pura pipis ya. Nanti aku nangis kan, enggak. You guys did it, ya. Own it, ya. Own it. Ada konsekuensinya main Instagram itu, ada konsekuensinya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalian salah, kalian harus ya harus say sorry. Kalau salah ya say sorry. Kalian ada nggak? Jangan main di sosial media itu, jangan sok jago, ngerti nggak sih? Karena tanpa netizen, tanpa orang-orang, you guys are nothing. Ya, nggak ada yang bakal peduli juga gitu loh. Tapi karena kalian yang membuat ini, kalian yang membuat onar, kalian yang membuat perkara ini, ya, makanya perkara ini besar gitu loh. Video Loli Hamidun kayaknya beneran cek, nggak mungkin buncit kebanyakan mie. Nah gua buncit makan mie. Ya kan? Tapi perhatiin gak sih, mereka berdua sibuk klarifikasi hubungan intim. Sebenarnya ya guys, gini lah. Ya ini yang sadly aku harus bikin statement ini. Ya. Aku tahu Loli waktu di UK itu dia ketemu lelaki, ya. Ini aku dengar dari source yang di sana, aku tidak mau sebut nama lah ya, karena aku juga nggak mau bawa mereka. Aku tahu keluarga yang di UK itu disakit. Ini aku belum pernah spill ya ini ya. Aku pernah di kontak sama keluarga yang di UK yang pernah nampung Loli ya. This supposed to be secret. Tapi karena ini panjang dan ini jadinya berkelanjutan gitu ya, I have to say something. Makanya aku tidak membela Loli dan tidak membela Nikita, karena dua-duanya salah ya. Apa yang terjadi dengan Loli itu 100% kesalahan Loli. Apa yang terjadi dengan Nikita itu 100% kesalahan Nikita. Dua-duanya salah. Jadi waktu Loli itu ke UK, emang betul ya, Loli itu dibayarin segini. Nah pas summer itu kan si Loli harusnya balik kan ke Indonesia kan, yang tiket-tiket itu. Makanya kenapa Loli kabur, karena bayaran sekolah untuk summer schoolnya itu nggak dibayar sama Nikita. Jadi Nikita emang
ini aku tahu ya guys, ini nggak aku lebih-lebihin, nggak aku kurang-kurangin. Jadi Nikita nggak bayar itu summer schoolnya si Loli, ya kan? Jadi si Loli ya mau nggak bisa sekolah, ya kan? Karena itu private school, bukan public school, ya. Jadi dia nggak mau pulang karena ya mungkin mencicipi kebebasan di UK, ya kan? Terus yang kedua, mungkin lagi disupport sama Fitri, sama Antonio, whoever that's in the UK, ya kan? Terus dia udah terlanjur bikin klarifikasi sama si Antonio. Jadi mau pulang pun nggak dibunuh si Loli, ya kan? Sama mamahnya. Jadi fear yang ketakutan yang sangat besar gitu kan. Jadi gue tahu dua sisi nih. Gue tahu dari Nikita, gue tahu dari Loli ya. Jadi dia makanya kenapa dia nggak mau pulang ke Indonesia, karena secara tidak langsung dia takut pulang ke Indonesia karena ya it's not a good environment for her, ya. Kita tidak bisa bilang Nikita tidak baik. Sebagai ibu dia kasih dia sekolah, kasih dia segala macam, yes. Ya, tapi ya kita nggak usah munafik lah guys. Kita tahu apa yang terjadi dengan Nikita, ya kan, gitu, sama Anthony. At the end of the day, jadi si Loli decided to stay di UK sama si keluarga itu. Aku nggak mau sebut namanya karena aku nggak enak gitu loh, karena aku udah ngobrol sama mereka. Aku udah ngomong sama si tante, sama anaknya, sama kakaknya. Bertiga kita conference call, ya. Waktu itu si Loli udah di London. Kan kemarin dia bukan di London kan, dia di pinggiran itu loh, ya kan. Dia di Cambridge, ya kan. Di Cambridge. Terus habis itu dia pindah ke rumah si tante itu. Dari rumah si tante itu dia ke London. Singkat ceritanya, si tante itu sama si Nikita itu udah berhubungan, mereka udah ya gitu-gitu, tapi pokoknya titiknya si Nikita maunya Loli pulang dan Loli nggak mau pulang. Jadi ya udahlah, keluarga itu nggak kasihan juga gitu sama si Loli, ya kan, mau pulang dapat environment kayak gitu. Jadi serba salah gitu, si keluarga itu nggak nerima si Loli, kasihan. Tapi kalau misalnya si Loli pulang, they feel bad too. Jadi serba salah, mau nolongin salah, nggak ditolongin salah, ya kan. Dan mereka udah kontakan guys, si tante itu sama si Nikita udah kontakan. Dan awal-awalnya baik. Itu kan kalian yang nggak tahu kan. Awal-awalnya baik. Dari kesini, ya mungkin semakin pemanas dan si Lolinya nggak bisa di control anymore gitu kan ya.